Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Para pemirsa, sanak saudara di rantau maupun di kampung, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang rahasia agar doa cepat terkabulkan dengan memperbaiki frekuensi dan jaringan seluler tubuh. Pada sesi pertama kita telah membahas tentang dasar tenaga batin dari sains modern. Kemudian di sesi kedua kita membahas tentang cara memahami kekuatan batin dari pengetahuan modern. Dan pada sesi ketiga ini kita akan berbicara tentang cara memperkuat energi, membersihkan frekuensi jaringan energi, dan mempercepat keinginan atau doa terkabulkan. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, ada beberapa cabang utama yang menjadi sentral energi, sejak dari kekuatan sel atau jaringan hingga kekuatan pikiran atau frekuensi yang tepat, dan kekuatan jantung sebagai kunci atau sentral vibrasi energi itu sendiri. Ketika semuanya telah baik, kemudian dari pembagian tersebut dibutuhkan proses penyatuan dari beberapa sentral energi yang ada. Sejak dari sentral sel yang ada di otak maupun di organ, kemudian organ dalam, hingga berpusat di jantung, sehingga memancarkan satu gelombang secara utuh. Sebagaimana aliran listrik yang terdiri dari dua kabel utama atau dua kabel sentral yang menyatu untuk menyalakan bola lampu. Tentang dua kabel ini kita akan bahas pada sesi selanjutnya tentang kekuatan atau energi positif dan energi negatif, atau ilmu hitam atau ilmu putih yang dipahami dalam dunia kebatinan. Kita kembali kepada titik fokus tentang kekuatan energi. Sebagaimana dalam rumusan Tambo yang telah kita bahas dalam buku Membangkit Energi Murni, menjelaskan bahwa alam semesta berada dalam ikatan jala yang tersirat dalam ungkapan lawi sacampak jalo. Artinya, energi berada dalam satu ikatan sehingga tercipta vibrasi energi yang baik. Kemudian dalam sains modern, dari teori fisika kuantum ditemukan bahwa dunia ada dalam ikatan gelombang-gelombang vibrasi yang saling mengikat satu sama lain. Teknologi seluler menemukan ikatan gelombang vibrasi sehingga bisa terhubung dan menghubungkan satu sama lain. Sebagaimana tubuh manusia yang saling terhubung antara organ dengan sistem organ, sistem saraf, dan lain sebagainya, sehingga menyatu menjadi satu tubuh. Atau seperti magnet yang memiliki energi yang bisa menarik atau mendorong, karena berada dalam ikatan-ikatan gelombang vibrasi. Sebagaimana yang diistilahkan dengan istilah kutub utara dan kutub selatan sebagai sentral pusat energi. Ilmuwan modern melihat gelombang energi otak dengan alat encephalogram atau pakai isotonic stone yang dapat memperlihatkan gelombang dari energi itu sendiri. Dari penemuan tersebut dapat dilihat kondisi otak yang sedang tegang atau sedang santai atau lain sebagainya. Istilah yang digunakan untuk mengukur putaran otak biasa dikenal dengan istilah beta, alfa, theta, dan delta. Di mana dalam kondisi beta, gelombang otak manusia berada antara 13 sampai 25 putaran per detik. Di mana dalam kondisi ini otak bekerja normal, memikirkan sesuatu hal yang biasa dikenal dengan istilah kondisi sadar, hingga memikirkan banyak hal, di mana mengerjakan sesuatu kita juga memikirkan hal-hal yang lain.
Kemudian ada istilah di mana pikiran berada di posisi alfa. Kondisi ini di mana pikiran berada dalam satu titik fokus dan putarannya berada sekitar 8 hingga 12 putaran per detik. Dan kondisi ini posisi pikiran kita berada dalam keadaan santai atau rileks. Selanjutnya dikenal dengan istilah theta. Dengan kecepatan putaran akal pikiran berada antara 4 hingga 7 per detik. Pada posisi ini biasanya orang berada dalam posisi tidur dan bermimpi. Kemudian di bawah theta ada delta, di mana putaran otak berada antara 0,5 sampai 3 putaran per detik. Secara umum orang ini berada di tahap atau sedang tidur dalam posisi merestart ulang kondisi tubuh, atau metode ini cukup bagus dan sangat bagus sebagai penyembuhan alami, di mana ketika tidur sistem saraf diperbaiki atau tubuh akan memperbaiki berbagai kerusakan sel saraf yang ada di dalam tubuh. Inilah penelitian tentang putaran otak yang diteliti menggunakan alat yang dikenal dengan istilah isotonic stone yang mampu mengukur kecepatan putaran otak sesuai dengan kerjanya. Para pemikir memaksimalkan kemampuan otak yang dikaruniakan Tuhan, memikirkan dan merenungkan untuk menemukan kebenaran. Kemudian Tuhan membimbing akal tersebut dan menetralisirnya dengan minimal 5 kali sehari dengan cara sholat, di mana sholat yang diawali dengan wudhu, dan air merupakan materi utama di dalam kehidupan, sebagaimana ayat Al-Quran yang menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-30, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu hal yang hidup. Dan maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-30. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa air merupakan segala cikal bakal sesuatu hal yang hidup. Maka sholat diawali dengan wudhu. Secara sains modern, penelitian yang dilakukan oleh profesor seorang ilmuwan dari Australia, yaitu Werner von Ehrenfeld, seorang ilmuwan sekaligus fisikolog dan neurolog berkebangsaan Australia. Penelitiannya menunjukkan bahwa manfaat wudhu sangat baik untuk mengaktifkan sel saraf tubuh, di mana pusat-pusat saraf tubuh manusia yang paling peka berada di anggota wudhu dengan seluruh gerakannya. Maka dengan wudhu yang teratur akan memelihara kesehatan karena menjaga siklus energi tubuh. Artinya dengan wudhu kita mampu memperbaiki sel-sel tubuh atau jaringan tubuh, atau salah satu jaringan vibrasi energi. Kemudian air dengan energinya, sebagaimana penelitian atau ilmuwan Jepang Masaru Emoton, dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa air memiliki sifat hidup yang bereaksi dengan energi. Di sini dapat dipahami, ketika kita berwudu telah dapat banyak hal dan banyak manfaat, yang artinya untuk mengembalikan keseimbangan gelombang energi sehingga melancarkan vibrasi gelombang energi itu sendiri. Islam mengajarkan kita untuk berpikir, mengeksploitasi akal pikiran, kemudian untuk menemukan berbagai pengetahuan dan pemahaman guna memperkokoh keyakinan dan tentang kebenaran. Kemudian kejenuhan akar dalam berpikir
direlaksasi dengan sholat yang diawali dengan wudhu. Sholat sebanyak 5 waktu juga berfungsi untuk merestar ulang atau mengembalikan keletihan pikiran kepada ketenangan dan menghubungkan ikatan-ikatan gelombang vibrasi energi. Dengan itu memaksimalkan energi untuk selalu berada dalam ikatan yang sempurna, dan itu akan dapat hanya dapat dengan cara sholat yang khusyuk. Secara umum, ketenangan akan mengantarkan seseorang ke alam bawah sadar yang lebih kuat. Artinya, sholat yang khusyuk menenangkan pikiran, sehingga setelah sholat kita mampu sampai kepada kondisi pikiran yang fokus. Maka banyak orang-orang yang menemukan inspirasi yang luar biasa setelah sholat dengan khusyuk. Dalam sholat yang khusyuk, pikiran seseorang akan kembali kepada theta, di mana kondisi ini banyak orang-orang yang mendapatkan inspirasi karena kestabilan akal pikiran. Inilah manfaat sholat yang berawal dari wudhu, di mana ketika seseorang berwudhu dengan sungguh-sungguh, maka ia akan mampu mengembalikan sistem sensor saraf yang sebelumnya melambat karena gangguan berbagai kondisi, sehingga vibrasi gelombang energi pun terganggu. Kekacauan pikiran dan akal telah mengganggu jaringan dan frekuensi energi. Oleh sebab itu, harus dikembalikan kepada titik semula, menstabilkan putaran gelombang energi dan memperkuat ikatannya kembali, sehingga cepat mengantar doa dan keinginan yang diharapkan. Wudhu diawali dengan niat yang sungguh. Maka dengan niat yang sungguh kita mampu merasakan gelombang-gelombang energi tersebut dan mulai mengembalikan ikatan atau memperbaiki vibrasi energi. Kemudian melanjutkan dengan istinja dan membersihkan najis dan bau dengan sentuhan sentral saraf sebagai bayangan gangguan sinyal yang mengganggu frekuensi jaringan itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan mencuci 2 telapak tangan, merangsang, membantu sentral saraf di tangan. Kemudian memproses, menstimulasi sehingga memperkuat energi yang ada di tangan, setelah atau titik meridian yang ada di tangan, sehingga mengeluarkan atau menarik atau memancarkan energi atau aura yang lebih kuat. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang menjaga wuduknya pada hari kiamat tubuhnya akan penuh cahaya. Kemudian kita berkumur-kumur, selain membersihkan kotoran yang ada di dalam mulut, sekaligus air dapat menyentuh saraf-saraf yang ada di rongga mulut. Kemudian memasukkan air ke hidung juga sama, di mana air selain membersihkan kotoran yang ada di hidung, di mana air juga bisa menjangkau atau menyentuh sel-sel saraf yang ada di rongga hidung. Kemudian berlanjut dengan mencuci muka, di mana pusat-pusat merindian yang ada di muka akan terperbaiki ketika ada gangguan-gangguan, baik itu dari kotoran, sehingga menyumbat antara tangkapan maupun pancaran energi yang keluar melalui titik-titik meridian. Kemudian selanjutnya mencuci tangan juga sama, dan menyapu kepala, mencuci daun telinga hingga membasuh kaki. Semua kemudian terakhir ditutup dengan doa. Sebuah rutinitas yang luar biasa untuk mengaktifkan dan mengembalikan kekuatan energi diri dengan membersihkan seluruh jaringan-jaringan, sehingga memperkuat frekuensi dan memperlancar vibrasi energi dalam diri dan alam semesta. Manfaat air wudhu sangat bagus untuk kesehatan, sekaligus kesehatan organ dalam hingga mentoksin berbagai bakteri jahat yang ada di darah maupun yang ada di dalam tubuh. Kemudian membuangnya melalui bulu-bulu halus yang ada di kulit. Dalam kajian energi, semuanya bermanfaat untuk memperkuat kembali dan membenahi berbagai gangguan jaringan seluler tubuh.
dengan memperbaiki jaringan, ketepatan frekuensi, kelancaran vibrasi sehingga mempercepat doa dan keinginan terkabulkan. Inilah di antara cara yang paling cepat menguatkan kekuatan energi batin atau kekuatan kebatinan, yaitu dengan mengembalikan titik fokus pikiran kepada kondisi theta, kemudian menenangkan jiwa dengan ketenangan yang seimbang dan selaras antara akal dan perasaan, sehingga gangguan jaringan seluler tubuh mudah menemukan frekuensi yang tepat dengan sinyal yang baik, sehingga mudah mendapatkan apa yang diharapkan. Dan ini adalah kunci utama dari kemakmuran dalam kehidupan. Inilah sekilas penjelasan tentang cara atau rahasia agar doa cepat terkabulkan, yaitu dengan memperbaiki jaringan seluler tubuh atau membersihkan frekuensi sehingga melancarkan vibrasi energi yang menyambung atau berada dalam ikatan yang saling berkaitan satu sama lain. Bagaimana pendapat sanak saudara? Silakan ditulis di kolom komentar. Pada sesi selanjutnya kita akan membahas tentang energi positif dan energi negatif dalam sains modern, kemudian bagaimana dalam ilmu kebatinan yang secara umum dipahami dalam dua bagian, yaitu ilmu hitam dan ilmu putih. Nah, sampai di sini pembahasan kita pada sesi yang ketiga ini. Kalau ada pertanyaan, bagaimana pendapat sanak saudara, silakan ditulis di kolom komentar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.